Film dimulai dengan scene. Terlihat dua orang anak kecil, yang satu berpakaian Indian dan satu lagi berpakaian koboi. Lalu scene langsung berpindah. Kita melihat seorang laki-laki bernama Nick sedang dalam sebuah kamar di rumah miliknya. Ketika dia melihat keluar, ada seorang pria paruh baya bernama Ivan Pletenik. Nick langsung marah melihat dia dan mengejarnya. Nick tidak segan akan membunuhnya. Di suatu pagi, Nick seorang detektif mendatangi TKP penyekapan kepada satu keluarga. Terlihat seorang ibu histeris memanggil nama anaknya Robin. Nick bertemu dengan atasannya yaitu Danny. Ketika masuk ke dalam, keadaan rumah gelap, tembok dipenuhi dengan tulisan merah. Juga ditemukan borgol. Ayah Robin yaitu Alex sekarat, sedangkan Robin diculik. Saat Robin disekap dekat dengan perapian, sedangkan Alex di dekatnya. Tetangga sempat melihat ada seseorang semalam keluar dari jendela rumah. Jejak darah segar pada jendela ditemukan yang diyakini oleh Nick adalah darah miliknya Robin. Ibunya Robin sempat melihat penculik kabur ke belakang rumah. Tim melakukan pencarian besar-besaran pada sebuah hutan yang tidak jauh dari TKP. Polisi yang mencari sempat melihat seseorang yang sedang mengacak-ngacak tong sampah. Dia mengambil sebuah kamera. Kita sebut dia Mulder. Dalam film ini di awal memang identitasnya belum diketahui. Polisi tidak menangkapnya, hanya ingin tahu apakah dia melihat anak sekitar usia 9 tahun di dekat-dekat sini. Tim di helikopter mendeteksi ada hawa panas di sekitar hutan dengan jarak tempuh sekitar 60 menit jika melalui darat. Namun ketika dihampiri, tak menemukan apapun di sini. Singkat cerita, hasil lab telah keluar. Tulisan pada tembok adalah toksin wanita. Tulisan merah ini hasil campuran air seni dengan cat merah. Polisi menduga ini dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Danny meminta untuk segera melakukan pengembangan kasus melalui petunjuk dari tulisan toksin di tembok. Nick memiliki teori penyekapan yang dilakukan selama 3 hari pasti telah direncanakan. Rapat pun diakhiri dengan perintah dari Danny meminta kepada tim untuk terus awasi rumah korban. Lalu Nick meminta kepada petugas untuk mencari arsip tentang penyiksaan dan penculikan kepada anak usia 5 sampai 10 tahun. Danny menghampiri Nick, mengabarkan kalau Alex keadaannya sedang kritis. Untuk saat ini belum bisa dimintai keterangan. Danny menyuruh Nick untuk pulang dan istirahat saja. Tapi Nick tak mengikuti saran tersebut. Dia pergi ke rumah sakit ingin bertemu dengan Alex. Namun pihak rumah sakit melarangnya. Meskipun Nick memaksa, dia tetap tak bisa menemuinya. Terpaksa, Nick menunggu di rumah sakit dan tertidur. Dalam tidurnya, Nick bermimpi melihat Ivan yang menaiki rumah pohon yang ditinggali oleh anak laki-laki. Lalu ia terbangun dan bertanya pada petugas rumah sakit tentang perkembangan Alex. Petugas bilang Alex baru saja melewati masa kritis, namun tetap dia belum bisa ditemui. Alex masih menggunakan alat bantu pernafasan. Saat Nick tidur, istrinya Alex sempat ke sini dan ia sekarang pergi lagi dengan seorang polisi. Nick langsung menelpon kerabat bertanya kemana pergi istrinya Alex. Istrinya Alex bernama Cindy. Di pagi itu juga, Nick langsung menemui Cindy di rumah temannya yang bernama Nercesian. Istrinya Alex yang sedang duduk dalam keadaan tertekan. Cindy sedih, anaknya diculik, suaminya kritis. Dari sini Cindy bercerita kepada Nick saat malam sebelum kejadian, tepatnya setelah makan malam, Cindy merasa nggak enak perasaan. Alex bersama Robin saat itu sedang bermain PS di basement setelah makan malam. Lalu Cindy tak mengingat apapun, tiba-tiba dia terbangun sudah berada di dalam lemari, keadaannya diborgol. Selama 3 hari, tidak ada yang curiga kepada Cindy dan keluarga karena saudara dan tetangga mengira sedang berlibur akhir pekan. Cindy mendengar suara hembusan nafas dari si pelaku. Dia tidak berkomunikasi sama sekali dengan Alex atau Robin karena terpantau jauh dari tempat penyekapannya. Cindy sempat mendengar Robin berteriak dan menjerit. Cindy sempat melihat sebuah cahaya dari sisi lemari, seperti cahaya dari flash kamera.
Kejadian ini membuat Cindy terpukul, menyalahkan dirinya yang ketakutan dan gagal menyelamatkan anaknya. Nick saat keluar kamar, anak kecil bernama Anahid, dia tiba-tiba menceritakan makhluk legenda troll yang kerap menculik anak kecil menggunakan tali lalu memakannya. Sebelum pergi, Nick dibekali sebuah kalung pelindung oleh Nercesian. Nick pergi menemui Danny yang sedang memantau kegiatan pencarian. Nick pun menjelaskan apa yang dia dapatkan dari Cindy. Lalu Danny memberikan tugas kepada Nick untuk bertanya kepada orang-orang di sekitar. Singkat cerita, Nick telah bertanya kepada banyak orang di sekitar sini. Nick menemui seorang perempuan yang kebetulan baru pindah 1 minggu lalu. Dia bernama Steffi. Steffi bersedia dan mengajak Nick untuk masuk ke rumahnya. Sementara itu di sisi lain, seorang pria melihat kedatangan polisi ke gedung apartemennya. Dia gugup, lalu minum obat dan tangannya pun bergetar. Kembali ke Nick dan Steffi. Steffi memiliki anak laki-laki bernama Geoff yang sedang bermain dengan anjingnya bernama Tara. Nick ditawari oleh Steffi minum teh atau kopi susu. Nick memilih untuk dibuatkan kopi. Saat Steffi hendak membuatnya, dia kehilangan kotak susu di dalam kulkas. Steffi mengira Geoff yang mengambilnya dan lupa menaruhnya kembali. Tapi Geoff bilang dia tidak melakukan itu. Kata Steffi, akhir-akhir ini susu di kulkas sering hilang. Sambil tersenyum kepada Nick, sebuah isyarat Geoff yang suka mengambilnya diam-diam. Geoff menyapa Nick, dia kagum pada polisi dan mendongeng cerita tentang troll yang Geoff yakini mereka ada dan suka memanjat untuk menculik anak-anak. Steffi yang tak ingin anaknya ngelantur menyuruhnya untuk pergi lagi untuk main. Di sisi lain, seorang petugas menghampiri Mulder. Hanya bicara biasa saja, pria ini selalu bicara dengan gugup, panik, dan sejenisnya lah. Perilakuannya tuh aneh, seperti orang gangguan mental. Petugas polisi meninggalkan kartu namanya. Jika dia menemukan sesuatu, segera hubungi. Saat petugas pergi, Mulder memegang kamera sambil berkata akan melindungi kamera yang ia temui. Malamnya, Nick kembali ke kantor polisi, menemui Iris, petugas polisi yang di awal disuruh oleh Nick mencari arsip. Dia memberitahu perihal toksin wanita. Iris menemukan sebuah artikel lama keluaran 60-an. Toksin wanita merupakan senjata biologis pemusnah massal. Lalu Nick menyuruh Iris untuk mencari yang berhubungan dengan troll. Nick juga menceritakan tentang troll kepada Danny. Danny pun menenangkan Nick, karena ternyata kejadian penculikan ini sama persis yang dialami oleh Nick. Adik Nick menjadi korban penculikan. Sebab itulah Nick sangat antusias dalam kasus ini. Alex Simons is van de badingsmachine. Nick bersama Danny sampai di rumah sakit. Dokter mengatakan tidak ada tanda dehidrasi pada Alex meskipun disekap selama 3 hari. Saat mereka masuk ke ruangan Alex, Nick mulai memberikan beberapa pertanyaan. Namun pertanyaan itu tak dijawab oleh Alex dan Alex malah mengatakan dia tidak suka dengan pandangan Nick kepadanya. Nick pun emosi. Bukannya Alex berpikir jernih memberikan informasi, malah fokus pada mata Nick. Nick pun keluar ruangan membiarkan Danny yang melakukannya. Singkat cerita, Danny pun keluar. Informasi yang didapat hanya sekedar celana pendek yang digunakan pelaku adalah celana olahraga kotor saat Alex beranjak dari basement membantu Cindy mengemas barang untuk liburan. Kepala Alex dipukul hingga pingsan dan ia terbangun sudah diborgol. Juga ditutup matanya dan disumpal mulutnya. Hanya itu saja yang didapatkan Danny. Sedangkan soal flash kamera yang diceritakan oleh Cindy, Alex tidak tahu. Saat malam hari di rumah Steffi, Tara menggonggong keras. Geoff terbangun dari tidurnya berteriak memanggil ibunya. Dia melihat troll, kata Geoff. Steffi dan Hans, suaminya, menghampiri Geoff di kamarnya yang terletak di lantai 2. Steffi menenangkan Geoff bahwa troll itu tidak ada. Lalu Hans mengecek jendela. Dia menemukan sebuah cairan putih menempel membentuk jejak tangan di luar kaca jendela. Hans mengeceknya dari luar. Dia mengira itu adalah jejak dari kuli bangunan. Sebagai pengingat, mereka ini kan baru saja pindah. Tapi ini membuat Steffi khawatir. Nick yang baru saja pulang, dia menemukan surat di rumahnya.
Surat yang bertuliskan tentang adiknya Nick bernama Bjorn. Aduh, susah nih nyebutnya. Ini tulisannya pokoknya ya. Surat ini ditulis dan dikirim oleh Ivan, menceritakan tentang Bjorn yang diculik olehnya. Surat ini seperti surat provokasi untuk menyerang mental Nick. Ivan mengirim surat bukan cuma kali ini aja. Sudah tumpukan surat diterima oleh Nick dari Ivan. Besoknya ketika Nick pergi ke kantor, Danny memberitahu Nick soal Alex dan Cindy telah pulih dan sudah tidak ada di rumah sakit lagi. Nick sekarang meminta kepada Danny melakukan pencarian lagi, bukan lagi untuk mencari keberadaan Robin, melainkan mencari mayatnya Robin. Nick meminta kepada Danny untuk mengerahkan anjing pelacak khusus yang bisa melacak mayat. Ik bedoel met de lijkhond. Nick dan tim pun langsung melakukan pencarian di hari itu juga. Di sisi lain, Mulder dia sedang membongkar isi kamera juga mengambil film yang ada di dalam kamera tersebut. Dia mencatat sesuatu di bukunya. Lalu Nick dan tim yang telah melakukan pencarian selama berjam-jam, akhirnya pencarian ini menemukan hasil. Mayat anak kecil laki-laki ditemukan di atas pohon oleh Nick. Saat diperiksa, anak kecil laki-laki tersebut dalam keadaan hanya mengenakan celana dalam. Dia adalah Robin. Kaki tangannya diikat dengan tali, badannya penuh dengan luka lebam, dan tubuhnya sudah mulai kaku. Ditambah luka di mulut dan hidung bekas goresan, sampai kulitnya hampir mengelupas. Ada juga perubahan warna kulit di tenggorokan yang menandakan adanya usaha pencekikan dari si pelaku. Namun bukan itu penyebab kematian si anak. Kemudian ditemukan juga gigitan pada bagian punggungnya. Nick menunggu di luar saat dokter forensik memeriksa. Danny datang menemani Nick sambil menunggu hasil. Tak lama salah satu dokter keluar, dokter masih menunggu hasil kapan waktu kematian. Dokter membawa kabar tambahan. Telah ditemukan bekas kekerasan seksual, pada bagian belakang ditemukan pendarahan, dan juga sperma yang kering di kain yang membalut korban. Waktu sudah malam, Nick mendapatkan telepon dari temannya yang sudah berkumpul di rumahnya Nick. Nick sampai lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di rumah Nick sudah berkumpul banyak teman, dan tiba-tiba di malam itu Ivan memunculkan dirinya membawa kantong plastik yang di dalamnya adalah tulang babi, yang dimana ini membuat Nick marah. Untung aja teman-temannya memisahkan Nick. Setelah Nick ditenangkan, Nick bercerita bagaimana Bjorn hilang menuju balik semak-semak. Tersangka utama dari hilangnya Bjorn adalah Ivan. Namun penyidik tidak mendapatkan banyak bukti jadi melepaskan Ivan. Dari situ Ivan terus meledek Nick. Nick meminta kepada Danny untuk bertemu langsung dengan Ivan. Nick yakin kalau Ivan terlibat dalam kasus hilangnya Robin. Namun Danny tidak memberikan izin. Danny menyuruh Nick menunggu hasil lab dulu keluar untuk mencocokkan DNA yang ditemukan dengan DNA milik Ivan. Besoknya Hans berada di belakang rumahnya memandang ke arah hutan, sedangkan Geoff berenang di dalam kolam kecil. Sementara Stevie membawa temannya berkeliling ke ruangan rumahnya. Pada saat di ruang tidur, Stevie menemukan bekas ompol yang ia yakini air kencingnya Tara. Di sisi lain, kita melihat pria yang gugup pada saat melihat polisi waktu itu. Kita sampai detik ini belum tahu dia itu siapa. Namun aktivitasnya saat ini di kolam renang sangat mencurigakan. Dia mendekati pada anak-anak kecil yang sedang berenang dan sesekali memegang mereka dengan dalih mengajarkan mereka berenang. Atau mungkin dia adalah guru renang. Sore harinya ketika di kantor, Nick melihat Iris menangis setelah membaca laporan hasil lab Robin. Sangat mengerikan dan mengenaskan. Robin meninggal akibat kelaparan dan kehausan selama 2 hari di atas pohon. Nick dari sini yakin kalau pelaku belum puas menaruh Robin di atas pohon. Ini menjadi titik terang bagi Nick. Juga informasi dari Iris tentang troll telah didapatkan. Ternyata ada kasus yang disebut troll yang terjadi di tahun 90-an, namun belum terpecahkan sampai saat ini. Detektif yang pernah menanganinya sudah pensiun. Nick langsung di hari itu juga menemui detektif yang sudah pensiun itu. Nick diberikan sobekan kertas dari koran, juga 2 foto korban anak-anak.
Fotonya tidak jelas, tapi itu adalah dua bukti penting yang berhasil ditemukan. Kasus ini dari dulu sulit dipecahkan karena sangat minim bukti. Penjelasan tentang troll kita dapatkan di momen ini. Troll adalah ungkapan dari salah satu orang tua korban penculikan. Dia mengatakan kepada polisi melalui telepon anaknya telah diculik oleh troll. Lalu Nick bertanya tentang Ivan, apakah dia pernah diinterogasi dulu? Jawaban detektif senior itu mengatakan, iya, Ivan pernah diinterogasi. Nick pulang sampai rumahnya, namun dia tidak masuk ke dalam rumahnya, melainkan mengambil alat-alat di bagasi mobil, lalu pergi ke belakang rumahnya dan menuju rumah Ivan. Di sini, ia masuk secara diam-diam menggunakan pembuka gembok. Saat di dalam, ia menemukan sebuah surat dari rumah sakit. Ternyata Ivan mengidap kanker stadium akhir. Jalan satu-satunya hanyalah operasi. Lalu Nick mendengar suara. Suara itu berasal dari kamar mandi. Satu-satunya ruangan yang menyala lampunya. Ternyata di dalam Ivan sedang siap-siap akan mengakhiri hidupnya. Nick meminta kepada Ivan untuk jujur tentang Bjorn, tapi Ivan tak menanggapinya serius. Lalu Nick mencoba ingin tahu apakah ada keterkaitan Ivan dengan The Troll. Tak ada jawaban. Ivan menangis lalu mengakhiri hidupnya. Setelah Ivan tewas, air kencingnya keluar membasahi celananya. Nick bimbang antara mau manggil polisi atau terus mencari petunjuk di rumahnya Ivan. Dan akhirnya Nick memilih menelusuri rumah Ivan, namun ia nihil, tak mendapatkan apapun. Hari sudah pagi, Nick baru pulang. Dia langsung mencuci pakaiannya dan menemukan sebuah surat yang dikirim oleh Ivan. Isinya hanyalah sebuah peta lokasi yang tidak memiliki keterangan. Sementara di rumah Steffi, pagi hari ini Hans akan pergi bekerja. Namun setelah Steffi minum tehnya, tiba-tiba Nick di kantor polisi. Dia mempelajari tentang cerita makhluk mitologi troll. Lalu telepon muncul dari lab. Sperma yang ditemukan pada Robin sudah dites sebanyak 30 kali tapi tidak menemukan satupun profil yang sesuai. Nick marah dan kesal mendengar kabar ini. Untuk menenangkan dirinya, Nick ke toilet. Saat di toilet, dia melihat ikon laki-laki pada pintu toilet dan melihat lagi peta yang ia dapatkan semalam. Steffi terbangun. Keadaannya dia sudah diborgol di dalam kamarnya. Lalu Nick dia ke hutan menemukan sebuah bangunan kecil yang di dalamnya terdapat tanda panah sama persis dengan di peta yang ia punya. Nick menelusuri jalan kereta, menemukan lagi petunjuk di sebuah jalan kereta. Nick menuju seberang jalan kereta dan ia menemukan bekas galian. Sambil menunggu galian selesai, Steffi mendengar suara Tara yang berada di dalam lemari. Dia meraih lemari itu menggunakan kakinya dan membukakan pintu lemari. Tara keluar. Tara mengendus air yang keluar dari kamar mandi. Ketika Tara masuk ke dalam, Tara pun disiksa sampai suara kesakitan terdengar. Nick berhasil menggali. Dia menemukan sebuah kotak yang di dalamnya berisi banyak kaset. Nick memutar semua kaset yang ia temukan. Ada intro bertuliskan Larry Film. Di dalamnya rekaman anak kecil dan orang dewasa laki-laki. Ya begitulah, nggak bisa disebutkan sama ditunjukin, bahaya pokoknya. Nick menontonnya dan menulis deskripsi video di buku catatan. Di dalam video itu juga ditemukan seorang perempuan dengan tato gambar hati. Nick menggambarnya di buku catatannya. Dari sekian banyak rekaman, akhirnya Nick menemukan plat nomor mobil. Nick langsung malam itu juga ke kantor untuk mengeceknya dan ia menemukan pemilik mobil bernama Ronnie yang telah meninggal sudah lama dan juga dia memiliki gangguan mental. Dan Nick menemukan biodata saudaranya Ronnie yang bernama Nancy. Besoknya Nick langsung menuju alamat rumahnya Nancy. Nick mengaku temannya Ronnie. Saat Nancy melihat wajah Nick, langsung mengusirnya. Nancy! Nancy terpojok dan kita mengetahui tentang kebenaran yang kelam. Nancy mengenali para penjahat seperti Ivan, Ronnie, dan lain-lain. Para pelaku ternyata nggak cuma satu loh. Cuma Nancy nggak tahu siapa di balik kasus The Troll. Nancy cuma kenal Ivan dan Ronnie. Ketika Nick bicara tentang adiknya, Nancy malah ketawa. Katanya Nick membahas sebuah kasus artefak.
sudah lebih dari 25 tahun. Nick kesal, dia pun keluar dari rumah Nancy. Setelah Nick pergi, Nancy masuk ke dalam menenangkan seseorang di dalam rumahnya. Di kantor, Danny dan Iris mencoba menghubungi Nick, tapi tidak mendapatkan jawaban. Iris menunjukkan sebuah kertas di mejanya, gambar tato dari buku yang Nick gambar semalam ketinggalan. Steffi masih di borgol, dia kebelet pipis sampai ngompol di tempat. Terdengar suara seseorang menekan bel, Steffi langsung teriak minta tolong. Tapi pelaku yang beranjak dan keluar dari kamar mandi terlihat lagi air yang keluar. Di kantor, Nick mendapatkan petunjuk baru. Hasil lab gigitan di punggung Robin diketahui bekas dari seorang pria berusia 20 tahunan. Di kantor, Nercesian juga telah menunggu. Danny dan Nick menggali informasi tentang keluarga Alex. Diketahui dari informasi Nercesian, Alex adalah seorang pengangguran. Dia memiliki nama lengkap Simonian Alerian. Alex seorang imigran dari Armenia. Setelah dicek biodata lengkap Alex, dia memiliki jejak kasus pelecehan dan pernah dipenjara 2 tahun. Nick langsung ingin memeriksa Alex dan Danny meminta lab untuk memeriksa DNA Alex. Mulder kini dia mencuci filmnya untuk mendapatkan foto di dalamnya. Sementara Nick menuju rumah Alex dan ia ditemui oleh orang yang pernah kita lihat gugup pada saat polisi datang. Juga berenang bersama anak-anak waktu itu. Ternyata pria ini adalah guru renangnya Robin. Kita sebut saja dia Johan. Johan ingin menyampaikan perihal hilangnya Robin. Dulu saat Robin masih ada, pernah bercerita tentang troll kepadanya. Nick mendengarkan, tapi karena dia buru-buru, Nick memberikan kartu namanya dan meninggalkan Johan. Johan kecewa karena dia tidak begitu dianggap, jadi dia marah-marah pada Nick. Di sini Nick bertemu dengan Alex. Lalu Mulder, dia berhasil mencuci filmnya. Terlihat jelas foto seorang pria dewasa, yaitu Alex yang sedang bersama anak kecil. Postur dalam foto ini kayak lagi begitulah pokoknya. Nick bersama Alex berada di klinik gigi untuk melakukan pemeriksaan gigi Alex. Alex mengeluh dan mengumpat Nick yang buang-buang waktu. Mungkin aja ada keluarga lain yang mengalami hal serupa. Nick meminta penjelasan dari perkataan Alex, namun dihentikan oleh dokter karena pemeriksaan akan dilakukan. Oke, kita ke Mulder lagi. Dia ini sekarang gugup dan ngoceh mengatakan aku harus melakukan sesuatu yang benar sambil melihat pada polisi yang berada di luar. Singkat cerita, hasil tes DNA telah keluar dan ternyata cocok. Ada DNA Alex pada tubuhnya Robin. Nick langsung emosi dan bertekad akan menyelesaikan ini. Dia menghiraukan instruksi dari Danny untuk tenang karena masih ada dugaan penyiksaan yang belum bisa dijelaskan. Namun Nick menganggap itu semua adalah sandiwara Alex. Alex sengaja melukai dirinya sendiri. Lalu Nancy membawa keranjang pakaian menuju karavan yang berada di tengah hutan. Di dalam karavan itu ada seorang laki-laki dalam gangguan mental. Dia mengatakan kalau dirinya adalah seorang Indian. Ternyata dia adalah Bjorn, adiknya Nick. Dia masih hidup. Bjorn telah diculik oleh Ivan, dipukul kepalanya, lalu diselamatkan dan dirawat oleh Nancy selama ini. Dulu Bjorn disakiti oleh teman-temannya Ivan, kata Nancy. Nick ke rumah sakit memaksa ingin bertemu dengan Alex. Dia mendapatkan kabar kalau Alex masuk rumah sakit lagi karena telah overdosis antibiotik. Si perawat pun nurut, baru saja masuk. Nick langsung memaksa Alex bicara, tapi kedatangan Nick malah membuat parah situasi. Alex mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya. Dokter dan perawat pun berdatangan lalu mengusir Nick. Lalu Nancy bicara dengan Nick di telepon. Nancy meminta video yang ditemukan oleh Nick. Nancy mengatakan dia tahu anak yang dicari selama ini oleh Nick. Waarover dat je dat, die is er later bijgekomen. Nick langsung menemui Nancy, ingin tahu apa yang sebenarnya Nancy ketahui tentang anak lain. Nancy tak ingin menjawab apapun jika Nick ingin tahu, dia harus membayar 5.000 euro dan berikan kaset videonya. Nick pulang sambil kesal tak bisa memenuhi permintaan Nancy saat ini. Danny yang berada di kantor, dia menemukan petunjuk dari gambar tato yang digambar oleh Nick. Tato itu adalah miliknya Nancy yang ada kaitannya dengan Larry Film. Nancy pergi ke karavan lagi. Bjorn sudah berontak, dia ingin pulang. Nancy menenangkannya, mengajak Bjorn untuk main dulu dengan cara diikat talinya oleh Nancy. Barulah Bjorn tenang.
Nick yang berada di perjalanan kembali ke rumah Nancy membawa video yang diminta Nancy juga uang. Tiba-tiba dia melihat mobil polisi di depan gerbang rumahnya Nancy. Nick yang tak ingin terlihat, dia bersembunyi melihat polisi yang menangkap Nancy. Ketika Nick kembali ke kantor, Danny memberitahu Nick kalau polisi telah menangkap Nancy. Nancy memiliki koneksi dengan sindikat para predator anak yang berhubungan langsung dengan Larry Film. Lalu seorang perawat klinik gigi mengatakan kalau gigitan DNA itu tidak cocok dengan Alex. Artinya pelaku masih belum tertangkap. Steffi masih di borgol, dia membuka karpet rumahnya menggorek sesuatu di lantai menggunakan kawat. Sementara Nick menuju rumah Robin lagi. Nick mencoba untuk mencari sesuatu lagi di sini. Nick berbaring di kasur tidurnya Robin, melihat lampu yang mencurigakan. Ketika dibuka, ada lubang besar dan juga lalat keluar. Nick naik ke atas plafon. Lampu yang tepat di atas kasur Robin menjadi tempat pengintaian selama ini. Di sini juga banyak bekas makanan dan Nick juga menemukan gambar denah rumah milik Alex. Tidak jauh dari situ ada sebuah lemari yang isinya adalah lubang besar untuk menuju luar. Langsunglah Nick menelpon Danny. Keadaan Steffi kini, dia sedang berusaha untuk mencongkel lantai menggunakan kawat. Danny dan salah satu petugas polisi sampai di rumah Robin. Mereka menemukan banyak sampah sisa makanan dan ditemukan juga tali tambang. Nick langsung mengatakan kepada Danny untuk segera periksa guru renangnya Robin. Singkat cerita, Johan memiliki nama yaitu Chris Gomaer. Nick menjemput paksa di kolam renang. Tidak ada perlawanan dari Chris. Justru Chris menunjukkan perilaku aneh seperti anak kecil yang ketakutan. Chris diinterogasi oleh Nick. Chris adalah korban dari troll juga. Dia sekarang hidup sebatang kara, diceraikan oleh istrinya karena dituduh sebagai predator. Anaknya Chris bernama Kenny dibawa oleh istrinya Chris. Apa yang menimpa Alex dialami oleh Chris juga. Semuanya skenarionya sama. Saat Chris akan pergi berlibur, tiba-tiba troll itu datang. Kejadian Chris ini udah lebih dari 10 tahun lalu. Nick dan Danny menemui Alex langsung, mencoba untuk bertanya lagi lebih detail apa yang sebenarnya terjadi. Alex bilang dia mendapatkan keputusan yang sulit saat itu. Troll membawa pisau, mengancam akan merobek Robin seperti ikan. Cindy yang mendengar semua ini, dia nggak kuat dan memilih pergi. Alex pun tak mau cerita lagi. Ini menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi pada Alex? En dan komen wij toe en we sleuren ze nog eens door het hel. Steffi masih berusaha untuk membuka lantai, sedangkan Mulder masih dalam keadaan bingung. Perilakunya aneh, panik, gelisah, memukul dirinya sendiri, pokoknya nggak biasa, aneh banget. Lalu Nick dia menemui Nancy yang akan dibawa ke penjara federal. Nick memohon kepada Nancy untuk memberitahu ciri-ciri si troll ini. Dia mengatakan pada saat itu akan memberi uang dan video yang diminta oleh Nancy, tapi keburu Nancy ditangkap. Nancy tahu predator yang disebut troll ini. Dia memiliki ciri-ciri pakaian yang gak rapi dan sering kencing sembarangan. Ivan pernah bertemu dengannya 1 kali, tapi sekarang gak tahu gimana wajah dan penampilan troll saat ini. Nancy meminta kepada Nick untuk tetap menyimpan video itu. Jika sampai ketahuan, video tersebut akan memberatkan Nancy di pengadilan. Keadaan Bjorn sangatlah prihatin. Dia diikat menunggu Nancy pulang. Dia terus memanggil Nancy. Di sisi lain, Mulder membawa cairan di dalam botol dan juga membawa pisau. Nick melakukan pengembangan. Dari denah yang ditemukan di rumah Alex ada bagian merah, yang dimana itu tanda adalah area hormon wanita, dan troll mengencingi area tersebut untuk menyamarkannya. Dalam jurnal kedokteran female toxin atau toksin wanita yang kita ketahui di awal, itu adalah sebuah penelitian di mana hormon wanita menjadi penyebab impotensi bagi pengidap gangguan tertentu. Nick menemui kembali Chris untuk bertanya lebih detail, karena satu-satunya saksi yang melihat The Troll adalah Chris seorang.
Saat itu, The Troll tidak melakukan pelecehan kepada Kenny karena dia impoten. Chris selama ini memendam peristiwa ini sendirian dan memilih untuk berpisah dengan Kenny juga istrinya. Dia juga tidak mau melapor pada polisi agar Kenny tidak terus mengingat peristiwa yang dialaminya. Chris yakin The Troll melakukan lagi aksinya. Chris pernah mendengar perkataan The Troll kalau dia pernah melakukan pembunuhan kepada polisi seorang wanita di tahun 2000-an menggunakan pisau. Chris dari situ terus mencari pelaku tapi selalu nihil. Mungkin dia berpikir pelaku sudah ditangkap dan dipenjara. Nick langsung memanggil Iris untuk mencari data polisi yang terbunuh ditusuk pada tahun 2000. Mulder, dia pergi dari apartemennya. Steffi berhasil membuka lantai, membongkar lampu dan melihat Hans juga Geoff yang sedang disekap, terlihat kaku dan lemas, terbaring sambil diborgol. Sedangkan Iris telah berhasil menemukan kasus kematian polisi wanita itu. Pelaku bernama Clarence. Lokasi tempat tinggalnya nggak jauh dari kantor polisi. Nick dan Danny pun langsung menuju lokasi. Dan ternyata mereka menuju apartemennya si Mulder. Mulder adalah Clarence yang identitasnya baru kita ketahui saat ini. Di sini banyak banget kamera, obat-obatan, dan Nick menemukan jurnal kedokteran. Toksin wanita adalah prolaktin, hormon yang terdapat pada wanita untuk menghasilkan ASI. Ada catatan hormon wanita adalah penyebab impotensi. Ada lagi juga tulisan yang artinya menghentikan perawatan, lanjutkan perawatan mandiri. Ketika Nick dan Danny ke basement, di sini lebih ngeri lagi. Banyak air seni atau air kencing, juga anak yang direndam di dalam air kencing. Polisi telah mengambil seluruh barang di apartemen Clarence. Danny membacakan gangguan yang dialami oleh Clarence. Clarence berhayal kalau dia adalah varietas baru, tahap baru dari evolusi yang tidak memiliki kelemahan manusia. Dia menganggap impotennya sebagai serangan dari hormon wanita untuk menghindari evolusinya. Nick menemukan sebuah foto hitam putih yang diyakini itu bukan Robin karena tempat penyekapannya berbeda dengan Robin. Nick diam-diam langsung menemui Alex. Dia memohon kepada Alex untuk memberitahu detail yang diketahuinya. Barulah Alex cerita kalau sebelum mereka pergi berlibur, di rumahnya sering hilang botol susu dan juga bau pesing di mana-mana. Nick langsung teringat dengan Steffi. Keadaan di rumah Steffi, Clarence sedang dalam satu ruangan bersama Hans dan Geoff sambil memegang burungnya juga memegang pisau. Memaksa Hans melakukan pelecehan kepada anaknya sendiri agar Clarence bisa mencapai syahwatnya. Hans menolak terus, dia tidak ingin melakukannya. Nah, dari sini nih kita baru mengetahui Chris ditinggalkan karena dia melakukan apa yang disuruh oleh Clarence, sedangkan Alex tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Chris. Jadi Alex mengikuti kemauan Clarence dulu, cuma sebentar dan tidak lama. Lalu karena merasa belum puas, Clarence menculik Robin dan menaruhnya di atas pohon. Untuk jaga-jaga, nanti dia perlu lagi. Clarence juga melakukan penyiksaan kepada Geoff demi tujuannya tercapai. Steffi yang melihatnya berteriak. Clarence sampai sadar kalau Steffi melihatnya dari tadi. Lalu dia menyemburkan botol yang berisi air seni kepada Steffi sambil memaki Steffi dengan kata-kata prolaktin sialan. Nick berhasil masuk ke dalam rumah. Nick berhasil menemukan Steffi dan mengatakan kalau polisi sedang dalam perjalanan. Lalu Nick mengejar Clarence yang membawa Geoff. Kejar-kejaran pun terjadi. Nick hampir jatuh dan pistolnya tertinggal, tapi Nick terus mengejar. Nick berhasil menemukan Clarence, menyuruhnya untuk menaruh Geoff. Namun setelah Geoff diturunkan, Clarence malah nyerang Nick. Clarence berhasil mencekik Nick sampai tak berdaya. Clarence mengatakan kepada Nick, dia butuh Geoff untuk perawatannya. Nick yang lemas hampir pingsan melihat Clarence pergi lagi membawa Geoff. Tak lama Nick tersungkur, dia bangkit lagi mengejar Clarence yang lari menuju gedung belum jadi.
Dia melihat bayangan Clarence di atas lalu mengejarnya. Nick menemukan Geoff yang digeletakkan dengan luka gigitan pada punggungnya. Nick mendengar suara polisi tiba, dia membiarkan Geoff mengejar kembali Clarence. Sampailah Nick menangkap Clarence. Mereka berkelahi di bawah terowongan kereta api. Nick di sini berhasil memukuli Clarence. Dia teringat wajah Ivan ketika memukulinya. Merasa puas setelah mendapatkan apa yang selama ini dia cari. Lalu tak lama Danny pun datang. Nick dibawa pergi. Keluarga Stevie berhasil diamankan. Dan singkat cerita, ketika Nick di rumahnya dihampiri oleh Danny. Ia memberikan kantong yang isinya adalah kaset. Nick mengatakan jangan sampai Nancy lepas dari penjara. Nick juga mengungkapkan kalau sebenarnya Ivan yang memberikan petunjuk lokasi kaset video. Ivan ingin menunjukkan mereka para predator secara langsung kepada Nick. Sementara itu, ending yang memilukan dari film ini, Bjorn tak pernah ditemukan. Meninggal dalam keadaan kesepian, mentalnya yang hancur. Dalam sepinya di karavan, diikat tak bisa kemana-mana. Bjorn tak pernah bisa kembali pada kehidupannya yang normal, juga kembali pada kakaknya. Film pun tamat. Gimana endingnya menurut kalian? Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih.